Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita masih tentang penghakiman. Karena ini tema yang sebenarnya sangat penting sekali. Dan itu dinyatakan baik dari mulai Kejadian sampai Wahyu nanti penghakiman terakhir. Kita sudah tahu betapa pentingnya penghakiman itu. Karena tanpa penghakiman tidak mungkin kita bisa mengenal kebenaran. Karena di Yesaya 26 ayat 9 jelas, apabila Tuhan menghakimi bumi, maka penduduk bumi akan belajar kebenaran. Ya, kita sudah tahu juga dalam kitab Kejadian bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, memang penghakiman itu bagian daripada rencananya untuk menjadikan manusia serupa dan segambarnya Dia. Ya, karena kejatuhan Adam itu adalah bagian daripada rancangan Bapa. Kalau kita melihat dari Roma pasal 8 ayat 19-21 itu sudah kita bahas itu ya. Dan kita juga sudah tahu bahwa Tuhanlah yang punya hak untuk menghakimi. Saudara dan saya siapapun juga tidak punya hak untuk menghakimi, kecuali ketika nanti kita mendapat upah umat pilihan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun diberikan kuasa untuk menghakimi. Tapi sebelum itu kita tidak punya hak untuk menghakimi. Hanya saja, nah ini ada hanya ya, kita bedakan antara menyatakan kesalahan dengan menghakimi. Menghakimi itu bukan hanya menyatakan kesalahan, tapi juga memvonis. Ya, dan nggak semua orang bisa memvonis ya, kecuali orang-orang yang punya jabatan atau pemerintah yang memang diberikan hak untuk itu, atau gereja yang sudah jatuh ya, yang gembala sidangnya bukan hanya bisa menyatakan kesalahan, tapi dia juga bisa memvonis, dia menghakimi ya. Sebenarnya itu bukan haknya ya untuk menghakimi itu ya. Jadi Bapak Saudara, mengenai penghakiman ini Tuhan hanya satu-satunya hakim ya, dan nanti memang Dia berikan upah kepada para pemenangnya untuk kuasa untuk menghakimi. Tapi juga sekalipun Tuhan adalah hakim, namun ada beberapa hamba Tuhan yang pelayanannya memang menghakimi, ya, menghakimi orang, ya. Contohnya Nuh, ya. Itu pelayanan Nuh itu kan dia membangun bahtera, dia mentaati Tuhan saja, membangun bahtera, dan setelah itu datang banjir itu menghapus itu semua manusia itu, menghakimi lah ya bumi itu ya. Demikian Petrus ya. Waktu dia di Ananias Safira, Petrus hanya ministrinya sebagai rasul, juga pemimpin, dia digerakkan Roh untuk berbicara, menegur Ananias. Kenapa Ananias engkau dikuasai oleh iblis? Dan juga kepada istrinya dibilang, mengapa kalian berdua bersepakat? Nah, itu hanya teguran dari Petrus, tapi penghakiman itu datang ya. Jadi melalui ministri seseorang, penghakiman Tuhan itu juga bisa datang ya. Nah, hari ini kita akan membahas soal mengenai Elia dan juga mengenai kerajaan Israel yang dua itu yang udah pecah ya, sebelah utara itu yang 10 suku yang akhirnya dihakimi, artinya dalam arti dibuang ke Asyur, dan juga yang di bawah yang selatan itu Yehuda dan Benyamin yang dihakimi dibuang ke Babel ya. Ini bedanya ada 135 tahun ya. Asyur itu yang tahun 722 sebelum Yesus datang ya. Kalau yang ke Babel 586 sebelum Masehi. Jadi mari kita melihat dulu Elia ya. Ini menarik sekali ya. Kalau saya melihat Elia ini luar biasa, karena ministrinya dia itu ministri yang menghakimi nabi-nabi palsu ya. Nah, ini luar biasa juga ya. Kita tahu lah, tidak usah kita baca itu di 1 Raja-Raja pasal 19. Ya, Raja-Raja pasal 19 dia ya sebelumnya itu artinya begini, dia digerakkan Tuhan. Waktu itu kita tahu Elia melayani di Samaria, di kerajaan utara ya. Waktu itu rajanya Ahab, dia punya istri anak daripada Raja Sidon, bangsa asing, namanya Jezebel ya. Ini Jezebel pun menarik juga karena di kitab Wahyu dia dijadikan simbol ya. Nah, kurang lebih begini ceritanya ini. Jadi ketika Elia melayani, dia mengatakan tidak ada hujan 3,5 tahun ya. Udah itu terjadilah apa semuanya, kelaparan apa semua. Tapi ini
ada uniknya. Jezebel ini seorang memang penyembah Baal dia ya, karena dia perempuan bangsa lain. Tapi dia ini katakanlah pemimpin juga. Dia punya meja, dalam arti berkatnya Jezebel itu sebagai istri Ahab, dia bisa memberi makan kepada 400 orang itu lebih ya. Dan bahkan Jezebel itu membunuh juga nabi-nabi Tuhan ya. Ini cuma ada seorang yang namanya Obadja, dia melindungi ya 100 orang nabi-nabi Tuhan itu. Jadi zaman itu memang zaman yang unik sekali ya, di mana Elia melayani dan dia akhirnya digerakkan Tuhan untuk melakukan penghakiman terhadap nabi-nabi palsu itu. Jumlahnya 400 ya, atau 450 ya, Asyera ada yang Baal ya. Jadi kita tahu ceritanya, Elia bilang, saya bikin korban, sana saya bikin mezbah, bikin, dan mereka siapa yang Tuhan yang menjawab dengan api, dialah Tuhan yang benar ya. Kemudian benar, Elia ya tentulah ya, dia berdoa ya, bahkan disiram air dulu biar apa, berdoa, dia datang api itu ya. Dan seluruh Israel yang nonton pertunjukan itu, penghakiman yang luar biasa itu oleh Tuhan, mereka bersujud menyembah kepada Tuhan. Memang Yahweh, dialah Tuhan ya. Dan nabi yang 450 ini atau 400 ini disembelih ya. Dihakiminya ngeri juga ya, penghakimannya masih ya, hukumannya memang harusnya begitu ya. Penyembah berhala itu mati semua ya, guru-guru nabi-nabi palsu pun mati. Kemudian Ahab pun kagum, dia tentunya melihat itu, dan dia lapor tentunya, dia pulang, dia lapor kepada Jezebel. Nah ini Ahab ini seorang suami yang katakanlah sangat dipengaruhi oleh Jezebel. Ini seorang pribadi yang sangat kuat ya, memiliki kemauan yang sangat kuat, dan dia sangat mengabdi kepada dewa Baalnya itu ya, dan seorang yang cukup berani juga ya, sehingga Jezebel ini dominan sekali ya dalam keluarga itu ya. Ini makanya ada yang bilang kalau roh Jezebel itu ya suaminya DKI ya, dibawa ke tiap istri, istilahnya begitulah ya. Jadi bahkan Jezebel itu bisa merampas otoritas suaminya. Saat itu ya, kasus kebun anggur Nabot gitu ya. Dia bisa rancang itu cerita demikian, dan dia cap itu rampas otoritas suaminya, suruh orang melakukan itu ya, untuk membunuh si Nabot ya. Tujuannya sebenarnya bagus, dia cuma mau ngasih kebun anggurnya itu untuk suaminya. Tapi sifat Jezebel ini, makanya dia dijadikan apa ya, simbol di kitab Wahyu, karena dia unik ini Jezebel ini di perjanjian lama ini. Dia seorang yang mengabdi dengan kuat ya, dengan setia kepada Baal, Asyera juga barangkali. Dia juga seorang istri yang berkemauan, yang gimana ya, mendukung suaminya, tapi dibikinnya suaminya nggak berdaya, kira-kira begitulah ya. Dia kuasailah itu semuanya ya, seperti Jezebel ini. Bahkan dia karena pengabdiannya kepada Baal, dia bikin meja istananya itu untuk ngasih makan untuk nabi-nabi palsu itu. Sehingga ketika Elia berhasil lah, dia itu kan, dia bangga, dia bukan bangga ya, excited lah, gembira lah ya, luar biasa. Dia sangka Jezebel akan ya seperti Ahab lah, minimal kagum lah dengan kuasa Tuhan, kira-kira begitulah. Tapi Jezebel ini tidak ya. Begitu dikasih tahu sama Ahab itu yang diperbuat Elia, di mana 400 nabi-nabi itu disembelih, kuasa Tuhan luar biasa, Yahweh bekerja, turun nabi dan sebagainya. Jezebel nggak bergeming dia. Kesetiaannya kepada Baal tetap, malah diancam lagi. Dia bikin suruhan, bilang sama Elia itu ya, kalau enggak, artinya aku mau siap dikutuk lah. Oleh apa? Kalau nyawamu tidak kubikin seperti salah satu dari nabi-nabi yang kau sembelih itu. Diancam begitu si Elia ini, takut langsung Elia. Karena ini takutnya Elia ini yang perlu kita pelajari, karena setelah Elia takut, dia lari ke Gunung Horeb ya, itu Tuhan mengganti dia dengan Elisa. Nah, ini yang perlu kita coba dulu kita lihat ya. Ini Elia ini adanya di 1 Raja-Raja 19 ini ya. Ceritanya itu
di mana Elia ke Gunung Horeb, lari ya, setelah diancam oleh Izabel ya. Jadi waktu lari itu dia 2 kali dia tidur dulu. Dia mungkin lelah sekali ya. Mungkin habis peperangan rohani yang tak apalah, dia lelah, dia tidur. Dikasih makan lah sama malaikat. Ya, tidur lagi, kasih makan lagi. Tapi tetap dia takut, lari terus sampai di Gunung Horeb. Tuhan tanya 2 kali, apa kerjamu di sini, hai Elia? Ini tanda bahwa Tuhan tidak utus Elia ke Gunung Horeb. Ini karena Elia takut aja sama ancaman Izabel. Dia lari ke Gunung Horeb, 40 hari 40 malam dia jalan itu dengan kekuatan makanan yang dari malaikat itu. Jadi 2 kali Tuhan bilang, apa kerjamu? Ya, di ayat 19 ini, di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-13. Ya. Ditanya, apa kerjamu di sini, Elia? Nah, di sini Elia karena dia dikuatkan. Ada sesuatu lah yang menyebabkan penghakiman Tuhan datang dan menggantikan Elia dengan Elisa. Dia bilang begini, Elia bilang, ayat 10 ya, aku bekerja, ini yang jawaban yang pertama dia ya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah. Ini ya negatif sekali ya, yang masih hidup. Padahal sebenarnya ngebaca memelihara ada 100 orang itu ya. Kemudian di sini, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Katanya bangsa Israel itu mau cabut nyawanya. Enggak, sebenarnya enggak Israel. Israel sudah sujud yang menyembah Yahweh ketika api Tuhan turun ya dalam pelayanan Elia itu. Jadi yang mau cabut nyawanya itu cuma Izabel. Tapi omongan Elia ini negatif sekali dan tidak benar. Ya. Dia bilang aku sendirilah. Enggak sendiri dia kok. Tuhan bilang aku siapkan 7.000 orang yang mulutnya tidak pernah sujud menyembah Baal. Jadi Elia di sini mungkin dia dikuasai rasa takutnya itu sehingga, atau mungkin juga dia memang punya satu yang negatif sekali dia pemikirannya. Ditanya lagi kedua, apa kerjamu di ayat 13? Apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, Elia masih sama jawabnya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Itu benar, memang Elia ini seorang yang giat ya untuk Tuhan ya. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian, betul tadinya, tapi setelah ada mukjizat Elia itu Israel udah sujud kok, udah mengaku Yahweh itulah Tuhan katanya. Kemudian dia masih menjawab juga, membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup ya, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi ada 2 ya kesalahannya. Dia bilang lagi hanya aku seorang diri, enggak dia sendiri kok. Yang kedua dia masih bilang lagi mereka mau cabut, enggak cuma Izabel itu yang mau mencabut nyawanya si Elia. Jadi akhirnya vonis datang dari Tuhan ini. Vonisnya begini, Elisa bin Shafat haruslah kau bukan. Elisa bin Shafat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Diganti. Sebenarnya bukan karena Tuhan mau mengganti Elia pada waktu itu, karena masih ditanya, masih dari perkataan Tuhan, apa kerjamu, ini sebenarnya Tuhan masih ingin masih ada kerjaan yang harus Elia kerjakan. Ya, masih ada kerjaan, makanya ditanya apakah kerjamu di sini? Masih ada kerjaan yang lain. Tapi karena dia menjawab dengan sangat negatif sekali, akhirnya Tuhan bilang, Elisa bin Shafat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nah, ini menarik sekali Bapak Saudara ya. Bagi saya ini sangat menarik, karena ini Elia yang begitu dahsyatnya itu dipakai Tuhan ya, menghakimi, artinya pelayanannya itu menghakimi ya nabi-nabi palsu. Bukan dia yang menghakimi ya, tapi Tuhan yang melakukan itu semua ya. Tapi melalui pelayanan Elia. Kemudian tiba-tiba karena ancaman
daripada seorang Izebel, Elia kena juga penghakiman. Dalam arti diganti. Ini kalau diganti gini artinya nggak dipakai lagi kan, nggak enak itu. Ya nggak dibuang gimana lah mungkin Elianya, tapi yang jelas dia terkena penghakiman yang nggak dipakai lagi. Nah, mari kita melihat dulu, renungkan sedikit dulu. Saya menduganya begini, nih dugaan saya ya. Elia ini terlalu terlalu overconfident gitu istilahnya, terlalu yakin dan terlalu gembira, atau mungkin akhirnya mungkin juga kurang tidur ya. Ada pengaruhnya Bapak Saudara. Kalau orang kurang tidur itu menghadapi ancaman mungkin terus langsung bereaksi negatif. Jadi kita harus minta hikmat Tuhan juga mengatur. Kita ini masih tinggal di dalam tubuh ya. Sehingga makanya Paulus bilang, aku melatih tubuhku. Melatih itu istilah Yunaninya pomel. Pomel itu artinya mendisiplin dengan tegas. Tubuh ini harus dijaga agar dia jangan sampai mengganggu pelayanan. Ya. Tapi bukan berarti tubuh ini harus dibikin gak tidur terus. Ya, jangan, nanti ya hancur juga dia. Atau dikasih makan yang asal masuk aja semuanya. Akhirnya stroke, dia lagi khotbah. Ada yang banyak itu lagi khotbah, jatuh. Jadi harus dengan minta hikmat Tuhan nih supaya jangan tubuh ini mengganggu. Ini kelihatannya salah satu yang saya menduganya ini tubuhnya Elia ini. Dia capek sekali kelihatannya ya. Atau dia juga itu satu ya lah ya. Tubuh ya. Kedua, pikirannya Elia ini. Atau mungkin pikirannya mempengaruhi tubuhnya atau apa nggak tahu, tapi dia negatif ya. Dia tidak melihat persoalan itu dengan pikiran jernih. Kalau dia jernih, dia akan tahu yang mengancam aku cuma Izebel kok. Itu satu. Yang kedua, Israel enggak kok. Dia udah sujud kok. Udah setelah mujizat itu sujud kok. Ya. Kemudian dia kalau ingat Obadya juga yang memelihara itu, dia juga nggak akan ini. Apalagi kalau Tuhan sudah bilang ya, aku akan meninggalkan 7.000 ya. Jadi ya inilah ya, satu pelajaran. Kita yang melayani Tuhan harus jaga tubuh ya. Kedua, jaga pikiran ya, perbaharui akal budimu ya supaya positif juga ya, dan bisa melihat segala sesuatu dengan pas ya. Kalau ada tantangan dan masalah itu kita lihat dulu sebenarnya siapa ini masalahnya apa gitu. Jangan main langsung bereaksi tuh, takut tuh, kabur. Ini enggak gitu ya, kita belajar lah ya dari sini ya supaya kita jangan terkena penghakiman Tuhan, diganti ministry kita sama orang lain kan kaidah begitu ya. Oke, dari Elia ini kita itulah kurang lebih ya. Kemudian kita melihat lagi yang penghakiman Tuhan Asyur ya, yang ke Asyur ini ini ada di 2 Raja-Raja 17. Nggak usah lah kita baca itu ya. Pendeknya intinya Israel yang atas kerajaan utara itu emang terlalu banyak jeleknya. Itu kan Piktah atau Rehabeam itu anaknya Salomo masih bagus lah ya. Masih ada beberapa raja di sini bagus, Raja Hizkia, Yosia dan beberapa masih bagus lah. Kerajaan Yehuda itu, kerajaan yang selatan itu, yang 2 suku, cuman Yehuda, Benyamin. Tapi yang di atas ini dari awalnya juga sudah nggak beres. Waktu dia pisah itu Jerobeam takut kalau orang Israel masih beribadah ke Yerusalem, karena Tuhan kasih syarat minimal laki-laki itu 3 kali setahun, hari raya Paskah, Pentakosta dan Tabernakel. Kalau datang ke Yerusalem, nanti dipikir kalau datang ke Yerusalem nanti ini rakyat jadi, padahal Tuhan sudah bilang bahwa 10 suku diberikan kepada Jerobeam akibat dosa Salomo. Ya, Jerobeam bikin 2 lembu, ada yang 1 dan 1 di battle itu kalau nggak salah, saya nggak ingat. Dari awal pun sudah penyembahan berhala, ya udah raja-raja berikutnya itu keturunan ya banyak lah yang nggak benernya ya di kerajaan utara itu. Lebih duluan lah mereka dibawa ke pembuangan ke Asyur ya, dan dalam pembuangan itu nggak balik. Makanya ada tulisan 10 suku Israel yang hilang ya. Tapi Tuhan punya cara lah ya, nggak hilang lah, karena Tuhan berjanji bahwa dia akan mengembalikan suku-suku Israel dari ujung-ujung bumi pun dikembalikan ya. Yang menarik dulu kita yang Babel inilah ya, yang ini adanya di 2 raja-raja ini ya, yang dibuang ke Babel ini. Ini di zaman Nebukadnezar ya. Waktu itu rajanya itu Sedekia ya. Ini ada juga di kitab
Yeremia ya. Nah, intinya pokoknya Nebukadnezar, Raja Babel tahun 586 sebelum Masehi datang mengepung, menghancurkan itu semua, termasuk kepala pasukannya itu Nebuzaradan, itu juga menghancurkan bait suci, menghancurkan rumah-rumah, menghancurkan tembok Yerusalem juga. Hancurlah itu semua. Ya hanya orang-orang miskin aja itu tinggal di situ. Diangkat Gedalia itu supaya memerintah di situ untuk apa? Ladang-ladang itu, petani ya. Nah, jadi dan Israel itu Yehuda kerajaan itu dibuang 70 tahun ya. Nah, mari kita membahas dulu sedikit surat Yeremia ya. Yeremia pada waktu dia melayani di situ ya. Dia ngasih surat ya kepada Yeremia 29 ini kepada orang Israel buangan itu ya. Ini perlu kita baca dulu sebentar di sini. Dikatakan di sini ayat 10 ya. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi penghakiman Tuhan ada kok waktunya. Ya, bukan dia menghakimi, menghajar habis-habisan. Kayak doktrin neraka kekal itu apa itu? Ngawur itu. Jadi dihakimi misalnya. Lagi hakim yang paling tolol, paling bego pun di dunia ini tahu kok. Kalau ini maling ayam, 3 bulan. Kau korupsi 10 miliar, 3 tahun. Kau membunuh orang, ini 10 tahun, 20 tahun, kan gitu. Ya, menghakimi itu bukan artinya menghukum habis-habisan selama-lamanya. Ini konyol itu bukan. Saya selalu mengatakan ini doktrin yang paling mengerikan yang dipegang oleh mayoritas orang Kristen. Doktrin neraka kekal. Ini salah hadis lah. Saya udah banyak ngomong, malah udah bikin 4 video saya tentang ayon, istilah ayon itu yang harus diterjemahkan berjaman-jaman waktu. Ya. Jadi Tuhan menghakimi Yehuda itu, kerajaan selatan itu hanya 70 tahun. Itu pun dengan satu maksud. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi penghakiman Tuhan yang sebatas 70 tahun itu pun maksudnya untuk rancangan damai sejahtera. Ya, jadi buang saudaraku ya, doktrin neraka kekal itu ngeri itu. Ya, itu membayangkan Bapa di surga itu jadi kayak monster. Penjahat yang terjahat. Makhluk yang paling mengerikan. Yang suka menyiksa orang sampai selama-lamanya. Ya, buang saudaraku ya. Nggak ada itu di Alkitab itu. Istilah olam, Ibrani itu, maupun ayon, itu waktu. Penghakiman Tuhan selalu ada batasnya. Ya, sama seperti hakim yang paling bego di dunia ini pun dia taunya ngasih batasnya ya. Jadi setelah 70 tahun dihakimi, Israel balik. Itu 3 rombongan itu. Balik dari Zerubabel, bangun bait suci, terus Ezra itu kitab suci, baru Nehemia tembok ya. Kita nggak bahas. Nanti mending kesimpulannya sekarang bahwa yang pertama, Bapak Saudara, agar kita nggak jatuh dalam penghakiman Tuhan kayak Elia ini, marilah kita minta hikmat Tuhan, jaga tubuh, ya, makan yang benar, istirahat yang cukup. Ini banyak katanya pelayan-pelayan Tuhan makannya perutnya pun gendut, melendung gitu, kolesterol, mati, stroke. Iya itu namanya nggak seperti Paulus. Paulus nggak, dia melatih tubuhnya supaya apa? Jangan setelah aku beritakan Injil, aku ditolak. Nah itu ya, Paulus itu. Mari kita belajar ya. Jaga tubuh lah, olahraga yang cukup, istirahat ya, makan yang sehat ya. Jagalah ya, kerja juga jangan apa ya, gila kerja gitu ya. Harus ada istirahat. Kemudian pikiran. Supaya kita jangan jatuh ke dalam penghakiman Tuhan. Pikiran, belajarlah melihat masalah itu proporsional apa. Lihat masalahnya apa. Jangan kayak Elia. Saya mau dibunuh, selesai. Enggak, cuma Jezebel kok yang menghakimi, mengancam dia. Dia bilang seluruh Israel mau meninggalkan Tuhan. Enggak, mereka balas setelah melalui istrinya itu mereka sujud. Mengaku ya Yahweh itu Tuhan ya. Oke ya, jaga pikiran positif ya. Selalu melihat permasalahan pada proporsinya lah. Yang kesimpulan berikut,
Yang kedua ini, Israel ini, ingat penghakiman Tuhan sementara kok. Ya. Habis gelap terbitlah terang, itu di surat Korintus, itu bukan Karlinik gitu, itu firman Tuhan itu. Habis gelap terbitlah terang. Habis penghakiman datanglah rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara mengalami, ini sekarang ini penghakiman Tuhan jatuh atas aku, tenang. Karena penghakiman itu ada batasnya, dan setelah penghakiman datanglah itu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, inilah kesimpulan dulu, nanti kita sambung besok. Haleluya, amin.